Tapi walaupun dulu ngerokok, saya sekarang ini nggak ngerokok. Ya karena ya memang nggak cocok sih, nggak cocok ngerokok. Nah, karena istri saya merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik. Iya. Warning, bagi yang muslim, jika Anda belum sholat, silakan sholat dulu aja karena sholat lebih penting. Sebelum nonton video ini, tekan dulu subscribe dan lonceng karena subscribe dan lonceng itu gratis. Sekali lagi, subscribe dan lonceng itu gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita mau wawancarai ya berbagi cerita tentang dunia pendidikan yang saat ini sedang diterpa banyak masalah. Dan ini salah satu ketua organisasi siswa atau ketua OSIS-nya di sekolah mana? Satu Kuningan. Oke, kenalan dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Manullah, asal sekolah dari Satu Kuningan, lulusan tahun 2020, tepatnya tahun sekarang. Saya tinggal di Sinaragung, di Desa Kertawaring, Kecamatan Sinaragung, Kabupaten Kuningan. Untuk hobi sendiri berolahraga, badminton, pencaksilat, kesenian, dan saya juga suka sama musik. Pencaksilat bisa? Motain hebel bisa? Itu mah udah sering. Bisa kita coba. Oke. Oke, dulu gimana? Ceritanya gimana? Dulu tuh, tapi udah lulus sekolahnya ya? Dah. 2020. Berarti itu nggak ada UN? Nggak ada. UN nggak ada. Terus adanya apa? Diganti dengan ujian madrasah dan ujian akhir madrasah berbasis komputer. Oh, berbasis komputer. Daring? Ya, daring. Tapi daring sempat ngerasain nggak? Sempat pas terakhir. Pas terakhir Ketika itu UAM. daring. Ketika UAM daring tuh. Ya. Oke. Gimana? Sekolah berarti sempat 6 bulan ya nggak sekolah? Enggak sampai 6 bulan. Sekolah itu terakhir bulan Maret. Terakhir Maret. Terakhir Maret sampai April, lulus lah. April sampai sekarang libur lah gitu. Oh, sampai sekarang liburan. Terus nggak ada acara perpisahan? Nggak ada. Di sekolah pentas nih nggak ada? Nggak ada. Coret-coret? Nggak ada. Gila! Madrasah nggak ada, madrasah. Oh, madrasah emang nggak ada? Oh, madrasah mah nggak. Madrasah emang nggak ada. Nggak ada. Tahun ini nggak tahu deh, katanya sih madrasah doang yang nggak ada coret-coret pilok. Gue juga nggak tahu itu zamannya siapa sih mulai coret-coret pilok. Yang jelas itulah anak-anak Indonesia. Ciri khas Indonesia kalau lulus coret-coret. Oke, dulu masuk organisasi gitu. Ya. Periode kapan? Saya berarti ikut dari awal masuk SMP sudah ikut organisasi sampai dengan terakhir kemarin di Aliyah. Terakhir berarti periode 2018-2019. Itu ketua OSIS. OSIS itu apa sih? OSIS itu jadi kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah atau Intrasekolah. Berarti dalam sekolah. di dalam sekolah ya. Jadi siswa itu ngadain organisasi. Oke, lalu? Jadi OSIS itu suatu wadah yang menampung atau menghimpun anak-anak yang memang Bandel. memiliki kelebihan dan kemauan untuk bisa berorganisasi. Contoh apa yang pernah dibuat? Contoh kan orang kan masuk OSIS kan berarti dia punya kemampuan. Itu apa contoh? Macam-macam. Yang ikut OSIS itu ada yang karena ingin menambah ilmu seputar organisasi. Oke. Ada juga yang hanya ingin numpang nama agar populer. Oke. Karena OSIS itu satu-satunya organisasi yang ada di sekolah itu.
yang legal. Ya, Ya, sekolah yang satu-satunya. yang resmi lah. Ya. Gimana tadi? Oke, jadi OSIS itu adalah organisasi yang resmi. Ya. Nah, kemampuan apa yang pernah dialami? Yang pernah dikembangkan di organisasi siswa intersekolah itu? Yang pertama, memanage waktu antara berorganisasi dengan belajar. Yang kedua, membiasakan diri untuk terbiasa public speaking atau berbicara di depan umum. Kalau berbicara di depan umum. Terus juga bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah secara kekeluargaan. Terus menjalankan program kerja yang sekiranya atau tadinya serasa tidak mungkin, tapi bisa ketika bersama-sama. Contoh. Program kerjanya apa? Yang pernah satu aja. Yang pernah melaksanakan perpisahan kelas 12. Terus juga, kita tuh yang ngatur. kita dari OSIS. Oke, terus Juga ada pelantikan akhir ekstra kurikuler. Oke. Jadi OSIS itu adalah wadah orang-orang, itu anggotanya siapa? Siswa sendiri? Ya, siswa-siswi yang berada di dalam lembaga atau sekolah tersebut. Itu adalah anggotanya? Ya. Tapi Berarti- tidak semua termasuk OSIS, tapi yang masuk ke pengurusan hanya beberapa. Oh, oke. Semua adalah anggota walaupun nggak mendaftar. Ya, semua bukan anggota, jadi semua termasuk OSIS. Cuman ada juga yang pengurus OSISnya. Pengurus OSISnya. Oke, paham. Nggak semua adalah pengurus ya? Ya. Nah, pengurusnya itu banyak emang? Tergantung dari tiap tahunnya beda-beda. Ada yang sampai 100, ada yang sampai 80, bahkan ada juga yang paling sedikit Pengurusnya 60. berarti Ya. biasa tuh ngobrol, meeting, briefing itu. Mau ngapain nih kita laksanakan gitu. Oh, program hari ini minggu ini begini gitu ya. Oh, oke. Sekarang masih suka komunikasi sama anggota pengurus atau gimana? Ya, kalau sekarang paling hanya menjalin silaturahmi karena sudah tidak menjabat lagi, sudah pensiun lah di OSISnya. Tapi tetap menjaga komunikasi dengan pengurus yang sekarang. Cara jadi ketua OSIS gimana caranya? Jadi ketua OSIS Ah, beda-beda tiap dulu. sekolah. dulu Oh, yang dulu. Akmal ngalamin. Dulu sebenarnya nggak ada niatan jadi ketua OSIS, cuman karena ada dorongan dan ya disuruh untuk nyalonin lah sama ketua yang sebelumnya dan sama pembina sama Wakasek. Ya apa boleh buat, karena dari sekian banyaknya angkatan saya yang tadinya kelas 10 naik ke kelas 11, yang berjumlah sekitar 20 orang, hanya kesisa tinggal 4 orang yang masih bertahan 2 periode. Nah, yang 4 itu dipaksa untuk mencalonkan mau tidak mau, karena kalau tidak ada ya mau siapa lagi gitu. Oh, gitu. Jadi terpaksa. Ya. Tapi dipilih. Ya, jadi kita sistemnya seperti pemilu lah, demokrasi pemilihan. Oh, berarti anggota nyoblos lah. Nyoblos ya. Semua warga madrasah sampai ke guru-gurunya. Tapi masih ingat nggak dulu visi misinya apa? Oh, visi-misinya cukup simpel karena dulu gak ada niatan dan hanya asal jeplak saja lah. Asal jeplak. Ya, yang ada saja itu, nggak ribet-ribet lah. Contoh, masih ingat nggak kalau ada catatannya visi misi dulu itu waktu kan pasti ada kampanye, ada berbicara di depan semua orang gitu. Nah, saya mencontohkan jadi ketua OSIS bla 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 bla. Ada nggak? Oh iya, ada. Untuk kampanye sendiri ada ke tiap kelas, dulu dari kelas 10 sampai kelas 12 ke tiap kelas. Dan ada kampanye terbuka di lapangan. Nah, itu ngomongin apa? Visi dan misi. Ya, visi misi, terus masih ingat nggak visi misinya apa? visi misinya kalau nggak salah kurang lebih seperti ini. Untuk visi sendiri menjadikan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Kuningan agar berminat dan menimbulkan bakat atau membangkitkan bakat yang terpendam di bidang seni dan religi.
Karena waktu itu kebetulan saya berpasangan dengan teman saya. Oh, ada wakil OSISnya ada nih. Ada. Jadi kita tuh pasangan Dua. Tiga calon. Cewek. Enggak, Pasangannya cewek cowok. cowok. Yang yang 1 sama 2 itu cowok-cowok, yang ketiga Oke. cewek-cewek. Lanjut. Visi-misinya tadi. Oke, tadi visinya seperti itu. Dan untuk misinya sendiri, jadi misi itu seperti bagaimana cara kita melaksanakan visi daripada visi tersebut. Iya. Nah, untuk misinya itu saya menerapkan konsep yang dinamakan giring niji. Giring niji. Nah, Oke, apa tuh giring niji? Giring niji. Jadi kita menggiring bagaimana siswa-siswi agar tertarik, berminat dan mencoba mengarungi bidang seni dan religi. Karena waktu itu Menggiring ya. waktu itu kita melihat bahwa posisi kesenian waktu itu sangat minim peminatnya. Jadi ya anak seperti yang Seni itu kita kayak lihat. gitar, main gitar, Nah, vokal, panduan suara Iya. gitu. Iya. Akan puisi. Dulu kan juara puisi, Bos. Nah, Waktu SD. Terus Terus yang kedua misinya gak susah lah, cuman menjalankan program-program yang dari tahun sebelumnya atau angkatan sebelumnya, dan kita perbaiki lagi agar lebih baik dan melakukan terobosan-terobosan baru. oke, itu proses. Oke, berarti dipilih ya. Nah, pas pemilihannya, ada debat nggak? Ada debat nggak? Debat ada, kalau tapi gak lama, cuma sebentar. Ada perdebatan gitu, acara debat. Oh, acara adu visi misi ada. Ada Ceng, dihitung tuh hitung suara. pemilihan. Pemenangnya Akmal gitu. Jadi dilantik dong. Ya, dilantik. Oh, dilantik sama Kepsek. Ya, Terus ada serah terima jabatan juga. ada. Oke. Kayak gini. Saya itu dulu itu kurang baik. Jadi malah saya nggak tahu OSIS itu apa yang ada bed di sini lah. Ya nggak di saku. Ya, saku sebelah kiri. Saku sebelah kiri itu ada bed OSIS. Padahal saya nggak pernah ngerasa daftar juga. Ini ketuanya, ketua OSIS. Oke. Kan udah pengalaman nih, berarti setahun kan periodenya per tahun. Itu yang nyalonin hanya dari kelas 10 naik ke kelas 11. Ya, dari kelas 11 aja, kelas 11. Dari kelas 11. Kelas 12 enggak? Enggak, kelas 12 itu udah masa-masa pensiun. Ya, kalau kelas 10 terlalu dini, berarti kelas 11. Ya. Oh, ketua OSIS itu hanya di kelas 11. Kelas 11 saya IPS. Ya, benar kalah IPS-nya. Enggak. Anak IPA tuh culun-culun. Wah, parah. Anak IPA culun-culun yang culun. IPS cus loncat pinggat Oke. Kesan pesannya itu gimana? Kesannya pernah jadi ketua gimana? Suka dukanya? Sukanya apa deh? Ya, sukanya kita jadi banyak kawan di dalam organisasi, terus bisa dekat dengan ya cara kasarnya itu pejabat-pejabat lah yang memiliki jabatan di sekolah lah, kayak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, terus KUTU dan lain-lain. Terus juga kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan cara bersama yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin lah, ada jalan keluarnya. Itu sukanya, dukanya Banyak. dukanya banyak. nggak apa-apa cerita aja. Ya, terkadang gini, nggak semua sekolah sih, beberapa sekolah jadi anak OSIS tuh kadang mau benar atau enggak selalu diomongin. Apalagi ketika ngadain razia nih, wah udah itu Razia apa tuh? kayak ya razia di sekolah, razia apa rambut, Oh, HP segala macam pasti dijauhin, iya. pasti kontra sama anak-anak gitu. Soalnya kalau ada kerja mana bojong aing. Ya, betul. Kalau saya terus lanjut. Terus Oh ya razia apa ya bener. terus dukanya juga ketika misalkan kita mau ngadain suatu program nih, suatu kegiatan, kan kita mengusulkan
proposal ke pihak sekolah. Iya. Kadang nggak di ACC gitu. Udah minta tanda tangan beberapa kali nggak ditanda tangan, nggak di ACC. Nah, Karena itu ada biayanya. Biaya mah ada, udah dianggarin dari sekolah. Gitu. Ada biayanya. Ada. Oh, ya emang kalau berurusan sama biaya itu kadang-kadang susah. Mm-mm. Oke, terus balik lagi. Terus kalau di koreksi ini harusnya begini, harusnya Iya. suka dikoreksikan. Suka. Nah, balik lagi, bikin lagi. Sampai beberapa kali bikin proposal di apa? Di apa namanya itu loh? Ditolak sama pihak ditolak. sekolah. Oke, terus apa lagi? Dukanya? Ya kadang suka pulang larut karena habis kumpulan rapat segala macem. Oh, ikut tuh. Oh, pengurus. Ya. Itu organisasi siswa intrasekolah. Ini kisi-kisinya aja lah. Yang mau nyalonin jadi ketua, itulah. Terus nonton dan harus subscribe. Oke. Terus apa lagi? Organisasi yang dialami di Solo itu apa aja sih? Kayak apa yang suka ada di pinggir jalan tuh pakai kayak polisi atau apa Oh, namanya? itu mah di luar sekolah berarti itu. Itu eksternal di luar Ya, sekolah. eksternal itu. Itu namanya kalau di daerah saya di Kuningan polisi pelajar itu. Ada polisi pelajar itu tingkat SMA-nya, kalau tingkat SMP-nya itu ada patroli keamanan sekolah. Oh. Iya, iya. Poljar itu berarti di luar sekolah. Iya. Cuman dibimbing sama Satlantas. Sama-sama. Oke. Itu ngapain? Pernah nggak Akmal ikutan? Enggak, kalau Poljar enggak, tapi saya lebih aktif di PKS, PKS itu apa? patroli keamanan sekolah. Oh, itu di dalam sekolah. Iya. Patroli keamanan sekolah. Berarti di ngamanin sekolah gitu. Ya, semacam itu. Ngamanin dari apa? Ya, seperti kita ketika upacara ikut mengamankan atau biar berjalannya upacara hari Senin itu lancar, biar nggak ada halangan-halangan seperti apa gitu. Oke, sekarang udah nggak aktif lagi dong organisasi. Sekarang udah lulus sekolahnya. Alhamdulillah lulus. Udah lulus. Lulusan COVID-19 nih. Kalian itu lagi di skip. Oke, lanjut. Merekam lah, gampang diedit. Oke, sekarang jadi sekarang kan udah lulus nih. Melihat dunia masyarakat kayak gimana? Masyarakat. Maksudnya kita kan harus punya apa ya? Harus punya jati diri. Oh, Akmal udah lulus. Kira-kira mau jadi apa nih? Kira-kira harapannya? Nggak jauh lah, paling cuma menjadi manusia atau orang yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi agama, nusa dan bangsa. Oke, secara spesifiknya mau jadi apa profesinya? Profesi awal pengen di kepolisian, cuman kayaknya belum tercapai. Belum. Ya mudah-mudahan aja lah, banyak yang ngedukung, ngedoain untuk masuk ke pemerintahan. Oh, gitu. Berarti cita-citanya ke pemerintahan. Enggak jadi pengusaha enggak? Enggak kepikiran. Oh, jadi pengennya jadi pemerintahan. Contoh kayak apa? Kayak Ya. bapak, kayak ayah. Ada yang bilang mereka ngedukung jadi anggota dewan lah, bupati lah, gubernur. Oh, gitu. Siapa yang bilang tuh? Teman-teman di Sporum, teman-teman Sporum itu sama anak-anak di sekolah lah. Sering dipanggilnya ya itulah Pak Dewan. Pak Dewan, Pak Bupati, Pak Gubernur. Oh, gitu. Berarti pengen ya, jadi pejabat publik. Sekarang udah lulus nih. Ini saya udah lulus. Nah, kita kan pengen jadi sesuatu itu kan harus ada tahapannya tuh ya. Ya kan? Sekarang kerja dulu apa gimana? Pengennya. Sekarang kan udah lulus masih belum kepikiran kerja atau gimana? Sekarang mungkin kerja aja dulu lah sambil nabung untuk biaya kuliah. Insyaallah nanti Oh, berarti cita-citanya udah kerja nanti sambil kuliah. ya, Kuliah berarti emang nomor 2 lah, kerja dulu untuk mandiri gitu ya. ya karena balik lagi lah ke pembiayaan.
biaya, pengen mandiri lah. Oke. Gak mau menyusahkan orang tua nih. Gak mau menyusahkan orang tua. Masih mending kita kuliah dan nyusahin itu. Maksudnya udah mau kuliah nyusahin. Tadi nggak maksudnya? Ya. Jadi orang baik tapi kuliahan tapi nggak baik. Masih ya ngomongnya? Kadang sing katanya nyalah ke kuliah nih ke kolot. Pokoknya tetap skip. Oke itu. Jadi sekarang cita-citanya pengen kerja sambil kuliah. Wih, cita-cita yang mulia di tahun yang baik ini. Dan mudah-mudahan diberi kelancaran ya Mal. Amin. Dalam sebuah drama kehidupan Ya. karena Akmal itu kan baru lulus nih, terus cekleng, belum tahu nih seluk-beluk kayak gimana, pahit hidupnya belum ya segini mah baru enak. Udah ngalamin kerja. Kalau udah ngalamin kerja, udah ngalamin di masyarakat pasti tahu lah seperti apa. Harus siap mental. Lulusan saat ini dari UN ya? Tahun kemarin ada UN nggak? Tahun kemarin ada. Oh berarti tahun ini spesial, nggak ada UN, nggak ada kelulusan, nggak ada perpisahan, ya kan? Lulusan ada, cuma perpisahan nggak ada. Lulusan coret-coret, Oh, nggak ada. oh coret-coret ada, mungkin ada sebagian. Nanti ya, bahas nanti. Bahas nanti. Hah? Ada anak kan gue. Oke, pesan-pesan buat teman-temannya yang baru lulus juga. Kira-kira apa? Tetap semangat, jangan berkecil hati karena kita lulus tahun sekarang di tengah pandemi seperti ini. Terus berpikir positif karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini berawal dari pikiran. Mimpi. Ya, mimpi. Bangunlah mimpimu setinggi mungkin. Setinggi Jadi mungkin. banyak-banyak mimpi, banyak tidur. Jadi kalau kata orang tuh mimpi setinggi mungkin. Jadi kalau kata orang itu mimpi setinggi mungkin, sebanyak mungkin, karena ketika nanti kita jatuh, siapa tahu kita nyangkut di salah satu rantingnya. Oh iya bener. Jadi kalau jatuh, kalau udah tinggi, kita jatuh. Nyemilan, potong tulang. Ya nyangkut di ranting lah, ya kan? Salah satu rantingnya masih ada yang nyangkut. Ya. Bahasanya. Bahasanya mantap luar biasa. Oke, bahasa apa lagi? Udah ya. Oke, gitu aja video kali ini. Intinya adalah kalau kalian masih sekolah, belajarlah yang benar, belajar yang baik, Jangan sia-siakan waktu. jangan sia-siakan waktu. Serius, lu kerasanya kalau udah lulus, udah mau kerja, apalagi kerjaannya itu yang pakai otak gitu loh, gusur nantinya. Maksudnya ke gusur tuh Jangan menyesal. keren. Karena pengalaman saya pribadi nih, buku IPS aku taruh sih gede tebel. Saya kasih nama sama kelas, isinya nggak ada sama sekali. Serius, nggak ada sama sekali bang. Isinya nggak ada. Saya nggak pernah nulis di buku itu. Neraca kayak gitu. Nah, suatu ketika saya kerja, kebetulan di bagian yang kayaknya ada itunya, ya kan? Nah udah aku gusur. Kita harus belajar dari nol lagi. Jadi ya kalau sekarang masih sekolah yang benar. Coba bikin bisa gini. Jadi kalau bikin bisa. Oke, jadi kalau lo masih sekolah yang benar. Ya kalau nakal ya Jangan. nggak apa-apa. Nakal itu Nakal sewajarnya. sewajarnya lah. Kalau nakal udah bolos, wah itu bahaya. Tapi kalau nakal karena apa ya, penampilan, begadulan kayak gitu mah ya biasa lah. Tapi kalau lu nakalnya bolos, serius, lu nggak naik kelas. Tapi kalau saya nakalnya itu nakal kayak preman. Jadi masih apa ya,
Jadi rajin sekolahnya. Sekolah rajin cuma nakal gitu loh. Tahu enggak? Ada enggak sih? Ada teman di yang dalam sekolah. nakalnya di dalam sekolah gitu loh. Jadi kita nggak keluar sekolah terjadi nakal. Nah itu nakal-nakalnya itu ada spesifiknya. Ada yang baik tapi suka minggat, ada yang nakal tapi nakalnya kayak saya di dalam sekolah nakalnya mungkin malak atau ngerokok itu biasa. Jangan lah, udah disebut keras. Etit gitu gampang. Sensor. Yang penting ngerokok, baca-baca mulutnya ngerokok. Tapi walaupun dulu ngerokok, saya sekarang ini nggak ngerokok. Ya karena ya memang nggak cocok sih, nggak cocok ngerokok. Nah, karena istri saya merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik. Iya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semua orang. Yang penting ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa dari setiap insan kehidupan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.